Halo warga malam, malam ini kita mau seru-seruan sambil bahas cerita serem bareng Kiprana Lewu. Takut banget loh. Malam ini juga akan ada live report dari Mas Pur yang katanya sih mau makan sate. Sate apa ya? Nah makanya sesaat lagi tetap di Waktu Indonesia Malam, melek terus. Baru-baru ini media sosial digemparkan oleh kejadian mistis yang dialami oleh salah satu influencer bernama Anggi Nabila yang sering mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan. Ada juga pengantin wanita asal Bandung yang mendadak kesurupan saat acara pernikahannya sedang berlangsung. Tidak kalah seramnya, ada juga seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman hayalannya. Kira-kira siapakah yang diajak bermain oleh anak itu? Kita tanyakan langsung kepada paranormal, Kiprana Lewu. Warga malam, selamat datang di Waktu Indonesia Malam. Melek terus. Melek terus. Tahan ya. Karena ini hari Kamis. Jumat. Kamis. Oh iya. Oke, Malam, warga malam tolong di restart lagi. Ya. Berli silakan. Karena hari ini adalah hari Kamis, malam Jumat. Dimana ketika malam Jumat tiba, anak muda mengatur rencana. Pacar yang mana, yang mana-mana. Oke, lanjut terus. Giliran jumpa. Berli, ayo masuk segmen yuk. Ya. Silakan Berli. Oke. Yusril. Ya. Oke, kita akan masuk di lapas. Laporan peristiwa Seram. Oh, ada gini ya. Laporan peristiwa seram. Iya. Kok jadi gelap studionya? Biasa. Dan di tengah-tengah Mati lampu ya? Siapa kamu kaget tiba-tiba? Kok nyaut mati lampu? Saya kaget. Saya kaget. Tapi walaupun mati lampu Yusril, Ya. untung aku bawa lilin. wow, lilinnya ini juga bukan sembarang lilin. Kenapa? Warga malam di rumah, ini adalah momen yang sangat beruntung bagi kamu karena di malam ini aku akan menunjukkan satu trik sulap yang hanya ada di Waktu Indonesia Malam. Yuk. Mbak, enggak, di sini kan apinya. Di situ ya? Sorry. Ya. Ya udah deh, enggak usah. Oke, enggak usah. Enggak usah aja ya. Ada yang lebih ahli dari kamu? Ada yang lebih ahli dari aku. Siapa itulah? Nih. Oh, sampean. Sampean. Oh saya? Iya. Kita sudah bersama. Saya pikir penampakan. Enggak. Lah, kok mikir diri sendiri penampakan? Kita sudah bersama Kiprana. Oke. Selamat datang Kiprana. Selamat Di Waktu Indonesia Malam. datang. Ya. Terima kasih. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Oke, Gimana kabarnya? bersama Kiprana nanti kita akan meramal Sio. Salah server, lanjut. Bukan. Sorry. Zodiak. Enggak. Zodiak. Ini bukan zodiak. Ini kan seperti yang kita tahu, Iya. sedang viral di sosial media ada seorang perempuan yang bernama Angie Angie. yang menjadi pengantin ke-13 Lucifer. Wow. Lucifer ini bukan Lucifer Danawati ya, bukan. Siapa itu? Ada tetangga saya. Temanmu? Ya. Ya. Tapi Lucifer itu ya Apa itu? Kita tanya ke Kiprana. Kita boleh duduk gak sih? Boleh. Silakan duduk. Terima kasih. Kiprana silakan duduk. Ya. Nah, Kiprana. Apa Lucifer? Dia nggak bisa duduk. Ya udah biarin, Nggak nggak usah dipaksa. biarin. Nggak usah Yang dipaksa. penting kan Kiprananya yang duduk. Kiprana, Ya, apa itu Lucifer? Ki? Lucifer ini penggambaran dari iblis. Biasanya dikenal oleh umat Kristiani. Karena kalimat Lucifer seringkali ada di kitab Yayesa. Oh, Dia meninggalnya kenapa tuh? Kan Itu iblis. Bukan. bukan Emang hantu. kalau iblis nggak meninggal ya? Emang udah iblis dari lahir. Udah iblis dari Dari lahir. lahir iblis. Nah, Kalau iblis. biar memperjelas Berli yang dari tadi bertanya tentang Ya. Lucifer, mending kita lihat videonya. Ada videonya. Ada videonya. Silakan. Ih, serem ya. Oh, Belum.
Poci. Pocong. Poshi. Panjang bener jarinya. Oh, itu muncul sendiri tulisannya di situ ya? Iya, katanya itu dicoret-coret atau di Lucifer. Anak STM? bukan. Bukan. Oh, bukan, kirain anak coret Gila. anak STM. Tulisannya keren, graffiti. 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 Iya, Itu makanya. apa? Atau siapa yang membuat gambar-gambar itu? Kayaknya anak-anak STM baru lulus. Bener ya berarti saya? Bener ya. Bisa saya. Panggil saya Ki Gilang. Mas, sorry, kita serem-sereman hari Oh ini. iya, sorry. Serem-sereman. Sorry. Kita nggak lucu hari ini. Oh iya, sorry. Oke. Nah, itu kenapa, Ki? Ada kaitannya kah dengan Lucifer itu? Ini baru ya, saya nemuin case seperti ini justru baru ya. Oh. Karena pada dasarnya Lucifer itu seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Terus kalau ada kalimat seperti tadi penulisan seperti itu, malah saya berpikir itu malah seperti aliran sekte. Satu sekte tertentu. Sekte-sekte tertentu. Gitu loh. Nah, itu berarti bisa dijelaskan nggak, Ki, kira-kira apa sih yang sedang dialami si Angie ini kalau warga malam mau tahu? Saya nggak berani menyimpulkan sesuatu yang belum saya ketahui ya. Memang berita seperti ini beberapa kali melintas di sosial media. Iya. Saya sempat ngelihat sekali dua kali lah gitu loh. Saya pikir ya namanya sosial media kan, Ya. semuanya memang dibagikan pengalaman seorang seperti itu. Ya. Nah, sampai ada tali Tali pocong, pocong. sebenarnya nggak nyambung ke dalam konsep Lucifer. Iya, iya. Lucifer sendiri iblis. Tali pocong itu sebuah simbol kematian. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya Lucifer sama Iblis. bukan Sama iblis sama tali Lucifer pocong. sama tali pocong itu nggak ada hubungannya. Karena Lucifer Seperti nggak itu. pernah dipocongin. Betul. Iya. Bisa jadi, benar. Bisa Kalau sama jadi. tali kasih ada hubungannya nggak? Ada. Sama tali silaturahmi. Iya, Oke, iya, iya. Oke. itu penjelasan tentang sedikit penjelasan singkat dari Iya. Kiprana tentang apa Lucifer itu tadi dan kejadian yang dialami oleh Angie. Nah, ini katanya ada viral Pernikahan. Ya. salah seorang mempelai wanita kayak pas hari pernikahannya tuh kerasukan. Iya, Nah, kayak kita lihat kerasukan videonya gitu. dulu. Iya. Iya. Ini kira-kira dia Bener nggak ya? nyari daerah mana ya, Ki? Siang-siang lagi, Ki. Itu siang-siang loh. Siang-siang loh itu. Oh. Siang-siang. Wah, Bali ya itu ya? enggak, bukan. Ada Jaipong ya? lebih iya Jaipong. Perpaduan antara tari kecak sama jaipongan sih kalau menurut Kiprana saya. ini sebenarnya apa? Koreografer atau apa? Kok jadi bahas Masalah tarinya? dulu waktu semester pertama saya pernah ngajar koreo. Oh, pernah ngajar koreo ya? Tapi dari video tadi ya, Ki ya, Ya. mohon maaf itu yang baju orang sepertinya instrukturnya. Instruktur koreo. Karena dia tidak ayo kanan gitu. Sorry. Nggak, apa ya, kalau dari lihat sekilas ya kan Kiprana nggak ada di situ, tapi lihat sekilas apa yang terjadi kira-kira? Saya menelisik dari segi psikologi dulu ya. Oke, boleh. Karena di dalam psikologi itu kerasukan itu dibagi dua macam. Oh, Ada trans dissociative sama possession dissociative. oke. Kalau trans dissociative itu sesuatu hal yang sifatnya temporary. Oh. Maksudnya temporary, dia ini mengalami kehilangan jati diri yang sementara. Oke. Ya. Sedangkan masuk ke possession dissociative itu seperti masalah psikologi, Iya. yang beban mental. Mungkin dia nggak siap dalam melakukan pernikahan, Iya. terus Jadi nari ya, berhubungannya nggak siap. dengan spiritual. Karena biasanya gini, kalau orang-orang kerasukan itu ada dua macam. Ada yang memang dia kerasukan karena jin, ada yang memang dia kerasukan karena beban mental. Oh, karena mungkin lagi kondisi mentalnya lagi Psikologis drop tadi, gitu ya. Psikologis tadi, seperti Iya, itu. iya. Tapi dari video tadi kayak Justru kenapa? aku menangkap satu kejadian inian apa agak-agak menggelitik lang. Iya. Karena si yang di belakangnya mempelai prianya kayak tidak bereaksi gitu. Padahal itu kalau misalnya kita nikah terus tiba-tiba pasangan kita Harusnya sih agak perform gitu. ya kayak kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak ada di situ soalnya Yusril. Iya.
Jadi ada dua kemungkinan tadi ya Ki ya? Ada dua kemungkinan. Secara psikologis. Secara psikologi. Iya. Mungkin dia belum siap. Iya, atau apa, kita melanjutkan nggak tahu. pernikahan gitu. Oke nih, sorry ya Ki, teman-teman saya ini pada nggak profesional. Saya mau nanya lagi, ada satu lagi nih. But serobot, tangan rambut. Ada satu lagi Ki, ada video anak kecil yang terlihat kayak sedih aku. main. Bisa diam dulu nggak Mas? Saya mau ini nih, video. Ada anak kecil yang terlihat lagi main nih, Ki, tapi kok mainnya sendirian gitu. Ini ada videonya, coba. Silakan. Nah, ini video asli atau enggak? Kalaupun asli, gimana tuh dia main sama siapa? Oh, tapi ada kayak Tapi ada bayangan gitu. Bayangan Adi. ya? Kayak ada tangan. Kayak bayangan transparan kok, bayangan kan hitam. ya ada mirroringnya gitu. Kayak ada tangan lagi keluar gitu. Itu editan gak sih, Ki? Kira-kira Nah, menurut... tiba-tiba jadi ahli video nih. Atau kayak editan apa enggak? Roy Suryo kali ya. Nah, tadi dua ahli tari, sekarang pakar telematika. Semua kiprana, hebat. Kalau dari video itu kira-kira 1080 atau 480p? Masih kita nggak bicara resolusinya, Oh iya, Mas. sorry. Nah itu kelihatannya gimana tuh? Ini video 8 detik itu ya? Oh, bukan. Agak lama tadi. Oh, agak lama. 13 detik. Nggak cuma 8 detik tadi. Ya, gimana Ki kalau menurut penerawangan Ki Prana? Jadi gini ya, segala sesuatu yang sudah ditayangkan di sosial media, kita rancu untuk menafsirkannya segala sesuatu itu asli atau bukan. Iya. Tapi paling tidak apa yang terlihat itu adalah sebuah tontonan. Ya. Kita harus menyetujui itu dulu, Iya. Iya. gitu loh. Dan kalaupun fenomena seperti ini, kalau ditanya ada atau enggak, memang ada hal seperti ini. Iya. Karena jin itu dia terbagi menjadi 3 golongan. Jin yang menyerupai sosok anjing yang memang sudah berubah seperti anjing hitam, Iya. kucing hitam, terus ular, kalajengking dan lain sebagainya. Ada yang memang dia berada di udara, dia memiliki sayap, dia terbang, Oke. tinggalnya di udara. Burung. Bisa Tadi udah menyerupai hewan udah tadi yang pertama. Dan ada juga yang memang dia bisa memanifestasikan segala bentuk sesuai dengan alam imajinasi seseorang, Oh, iya. pikiran manusia. Iya. Karena jin itu abstrak, tidak satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli kecuali Iya. pada saat dia sudah berkolaborasi. Dan andai kata jin itu membutuhkan effort untuk dia bisa dilihat oleh manusia, dia membutuhkan kain dalam kategori jin, artinya penyihir dari bangsa jin itu sendiri. Jadi nggak hanya sebatas pikiran manusia, Iya. kecuali halu ya. Gitu. Oh. Tapi kan katanya anak kecil lebih sensitif katanya dibanding orang dewasa untuk hal gaib. Gitu. Iya. Bener nggak? Benar. Sensitif karena memang dia belum balik. Tetapi kalau di dalam psikologi sendiri itu teman imajinier namanya. Teman imajinier. Teman fantasi. Oke. Iya. Tapi teman fantasi itu bukan berarti memang dia berfantasi. Bisa aja hal tersebut itu terjadi karena memang ada. Ada gitu ya? loh. Oh iya, kadang-kadang kita sering mendengar tuh Ki, ada cerita-cerita tentang anak kecil yang bisa melihat Bisa melihat apa? bisa melihat sesuatu Temennya? di pohon. Oh, sesuatu di bawah buah. Bukan buah. Daun. Bukan ranting. Oh, ranting. Ya, Enggak. Itu kalau misalnya anak kecil kan belum balik ya. Kemana dia tuh? Belum. Oke, Tolong. sekarang kami akan membacakan ada cerita-cerita horor nih dari warga malam yang sudah ngirim ke sosial media Waktu Indonesia Malam ya. Betul. Ini ada dari Bekasi. Ulfa. _Fafa05. Oke, agak panjang nih ya, saya bacakan dulu. Malam kakak, perkenalkan aku Ulfa dari Bekasi. Mau cerita dikit tentang pengalaman mistis yang aku dan suami rasakan. Jadi tahun 2018, aku dan suami ngontrak rumah selama 1 tahun di daerah Jaktim. Singkat cerita, baru 9 bulan tinggal di rumah itu, kami mengalami banyak kejadian mistis. Seperti masakan setiap sore sudah tidak ada rasa. Bagus. Suara lemparan batu kerikil tengah malam. Serem. Selama 3 hari berturut-turut, aku mimpi didatangi banyak pocong. Klimaksnya jam 2 pagi, aku mendengar suara cekikikan ketawa Kunti di dalam toilet. Dan tiba-tiba ada rambut panjang jatuh di depan aku dan aku langsung lari keluar. Besoknya aku info ke ayah mertua dan temannya yang bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib. Beliau memberitahu kami untuk segera pindah dari rumah itu karena rumah itu adalah perlintasan antara alam gaib dan alam manusia. Jadi aku dan suami memutuskan pindah dari rumah itu sebelum terlambat. Seperti itu, Kak, ceritanya. Terima kasih, Kak. Semoga kita semua. Semoga. Pak Gede, Fred. orang make up ya? Siapa? Dia ngapain coba? Nggak keluar. Siapa tadi? Orang lagi baca. Syuting ya. Lagi kerja syuting. Woi, syuting. Salah ngasih. Syuting. Dia kamu
balik muka. Nggak kelihatan mukanya. Balik sini. Nggak mau kan? Malu kan? Malu kan? Malu kan? Malu kan? Malu kan? Kamu nonton di rumah. Malu kan? Kamu kelihatan orang tuamu kerjamu gitu doang. Sorry. Ya Allah. Sorry. Ini agak pertanyaan. Gimana? Apa? Ada satu pertanyaan serius dari ini ya. Benar nggak sih Ki ada semacam Perlintasan. garis perlintasan itu perlintasan tuh. antara alam nyata dan alam gaib. Kita kan meyakini ada ya namanya alam gaib itu ada gitu. Tapi jangan ketawa-tawa ya. Ini serius loh, Oh, ini Kiprananya juga kaget ini. Kalian tahu saya Lata loh. Iya. Nanti saya kena blacklist lagi nih. Lata hype nih, jahat Sorry, tuh kalian. jangan. Emang tadi nih gue. Jujur kami juga kaget tadi. ya, Kami juga kaget. sejujurnya itu nggak ada di briefing. Ki. Nggak ada emang. Nggak ada. Tadi saya dikasih tahu sama Made tuh. Sabar. Oh, Made nih. Oh, jangan tadi Made. Enggak. Maju tinggi banget. Oh iya ya enggak. Tadi ada kemungkinan itu adalah, hei, kau berdiri doang di situ. Malu dia. Lanjut. Ada nggak Nah, Ki, perlintasan tadi. itu, Ki? Perlintasan gaib itu ada karena jin itu, iblis itu pada dasarnya 10.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam itu udah diciptakan. Oke. Mereka bernama Azazil, ya kan? Lalu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, jin diciptakan. Otomatis mereka sudah menguasai tempat yang memang kita tempati. Namun kodratnya jin itu akhirnya terpisah karena setelah adanya nabi siapa saya lupa. Akhirnya jin itu tidak bisa masuk semena-mena. Makanya mereka membutuhkan effort, membutuhkan penyihir untuk memanifestasikan sesuatunya. Termasuk orang-orang yang merasa takut atau penakut. Oh. Karena dia melibatkan ketakutan itu dan dimanfaatkan oleh yang namanya setan. Gitu. Oke, berarti ada ya. Ada Jadi ada, semacam perlintasan itu. Nah ini ada lagi nggak Oke, nih baca komen lagi dari satu lagi. warga malam nih? Apa Ada. malas baca ntar lewat lagi nih. Enggak, dia udah balik, dia udah malu dia. Malu. Mana Udah nih malu. ceritanya? Mana? Next. Oh, udah. Oke, satu cerita panjang tadi ya dan sudah dijawab oleh Kiprana tentang perlintasan yang sebenarnya ada. Nah, buat warga malam yang juga masih mau cerita tentang horor Ya. atau punya cerita-cerita yang serem, boleh banget langsung aja meluncur ke sosmed kita yang ada di bawah ini. Iya, dan warga malam yang mau lewat juga boleh ke Mega Kuningan. Gedung Enggak, Deis. satu kali aja. Oh iya. Satu Oke. kali aja. Suara gue sampai habis tahu. Nah, coba Berli ada yang mau ditanyakan Mau nggak ke ditanyakan ya Kiprana? pada Kiprana. Dari tadi ngemil terus ya aku. Kalau di studio ini ada nggak sih? Walah aneh-aneh pertanyaanmu. Kodok lu mau Selain dia ya. Kiprana nanti jangan dijawab dulu pertanyaan Berli. Kita masih ada waktu lagi nanti untuk ngecek studio ini ada sesuatu atau tidak. Untuk warga malam, jangan lupa tetap di waktu. Saya tahu. Tetap di waktu Indonesia malam. Melek terus.